Ketika media sosial tidak berfungsi dan uang tidak berharga, hanya persahabatan dan kebersamaan yang menghangatkan. Pukul 2 pagi, kita memulai summit menuju puncak Rinjani. Kita harus melawan rasa kantuk, hawa dingin yang menusuk tulang, dan juga trek berpasir yang terjal. Setelah 3,5 jam berjalan, sinar mentari mulai muncul dan memperlihatkan bahwa trek Summit Rinjani benar-benar jauh terpampang di depan mata. Akan tetapi bonusnya, kalau kita nengok ke belakang, view Danau Segara Anak benar-benar indah banget. Udah 4 jam jalan. Sekarang tinggal letter E, Puncak Rinjani. Yuk semangat. Setelah 6 jam berjalan, melewati trek berpasir yang sangat terjal, akhirnya aku sampai di atap Nusa Tenggara Barat, puncak Gunung Rinjani, puncak yang selama ini aku impi-impikan. Akhirnya aku bisa membawa tubuh ini ke sana. Terima kasih untuk diriku sendiri. Ada yang baru sampai puncak nih. Puncak Rinjani. Cuy. Jam 9 kita masih di puncak Rinjani. Dan ini kita benar-benar sendiri. Kita doang yang ada, udah gak ada orang. Asli keren. Gimana Bu? Trek Summit Rinjani? Parah, pokoknya parah banget. Karena kita tuh udah kecapean dari base camp. Karena kita nggak pakai porter, yang lainnya tuh pakai porter. Jadi bebannya itu berdua itu parah banget, sumpah parah. Dan treknya tuh Sultan guys. Gokil lah Rinjani. Gokil. Mantap pokoknya, mantap. Setelah puas berfoto-foto dan menikmati puncak, pukul 10 kami putuskan untuk turun ke camp Pelawangan. Ini nih bagian yang paling seru.
Ketika turun, kita bisa perosotan di trek yang berpasir. Tapi tetap hati-hati ya, jangan sampai kaki kita cedera ataupun kita terperosok ke jurang. Ayo sampai puncak. Yuk bentar lagi puncak. Semangat, semangat, semangat kakak. Oh ini saudaranya nih. Oh pantes akur. Kami tiba di Pelawangan pukul 12 siang. Setelah makan buah, istirahat bentar dan packing, jam 1 kita langsung turun ke Danau Segara Anak. Bayangkan betapa capeknya semalam habis diajar trek summit dan kita harus turun ke Danau Segara Anak yang treknya terjal dan jauh banget. Perjalanan turun menuju danau, kita harus melipir di punggungan bukit dengan trek yang sangat terjal. Walaupun turun, bagiku itu malah sangat melelahkan. Bagaimana tidak? Ketika turun, otot kaki dan kuda-kuda harus kuat. Kalau tidak kuat, salah langkah sedikit saja, pasti kita akan terpleset dan kesleo. Kita sangat ekstra hati-hati menapaki jalur bebatuan yang terjal. Alon-alon, asal selamat sampai danau. Setelah 4,5 jam berjalan, pukul 5:30 sore, kita tiba di Danau Segara Anak. Kemudian aku langsung mencoba peruntungan untuk memancing di danau. Seniat itu loh. Sampai aku bela-belain bawa pancing dari Bekasi. Sewaktu di Puncak Rinjani, aku sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu pendaki lokal bernama Mas Trisno. Katanya Mas Trisno dan teman-temannya ini ngecamp di Danau Segara Anak. Setelah sampai tiba di Danau Segara Anak, aku mencari tenda beliau. Akhirnya ketemu dan kita
ngecamp di sebelah tenda Mas Trisno dan kawan-kawan. Mas Trisno dan kawan-kawannya ini baik banget. Walaupun aku mancing gak dapet ikan, tetapi dia memberiku ikan bakar dan udah dibakarin, tinggal makan doang. Bener-bener baik banget. Ketika ingin memasak dan melihat stok persediaan air menipis, aku harus mengambil air ke sumber mata air. Dan dengan baik hati, Mas Trisno menawarkan untuk mengantar aku ke sana. Kenapa kok nggak ngambil air di danau? Karena air di Danau Segara Anak mengandung belerang yang disebabkan oleh gunung anak Barujari yang masih aktif. Maka dari itu, air di danau tidak layak untuk dikonsumsi. Kami mulai jalan mengambil air pukul 6 sore, hampir maghrib. Di perjalanan menuju sumber mata air, kami melewati sumber mata air panas air kalak. Dan ternyata tempat sumber mata air itu lumayan serem. Mungkin kalau sendiri aku nggak bakal berani sih. Untung ada Mas Trisno. Untuk Mas Trisno dan kawan-kawan, sehat selalu ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Masak-masak di pinggir danau. Ayam goreng, oseng-oseng kacang dan tempe. Tapi belum jadi. Tempe goreng dan jamur crispy. Masak nasi ala Chef Coen. Mantap di pinggir Danau Segara Anak, tapi udah malam. Setelah makan, kita langsung tewas tidur pulas. Hari ini benar-benar perjalanan yang melelahkan. Summit ke puncak, langsung turun ke danau. Selamat pagi. Setelah puas berfoto di pinggir danau, jam 9 kami packing dan turun menuju ke base camp Sembalun. Kami memilih turun lewat jalur Sembalun lagi. Tapi dari danau kita harus naik dulu ke Pelawangan Sembalun. Perjalanan turun yang naik. Padahal kemarin kita turunnya aja terjal banget. Apalagi kalau kita naik. Dan naik dari danau ke Pelawangan. Pelawangannya tuh di sono. Kemarin aja treknya turun terjal banget, apalagi kalau naik. Gimana bos? Dan di sini EN benar-benar kecapean. Tapi melihat dia sebagai cewek yang membawa carrier dari awal, aku acungi jempol sih, lumayan. Keren ya lu, mantep. Benar-benar teman gue lah. Setelah 3 jam berjalan, kami tiba di Pelawangan Sembalun. Tanpa lama-lama beristirahat di Pelawangan Sembalun, kami langsung tancap gas turun ke base camp Sembalun. Setelah sampai di pos 4, pos bayangan antara pos 3 dan Pelawangan Sembalun, kami beristirahat sejenak di situ. Dan di situ EN benar-benar udah kecapean. Dia udah gak kuat gendong carry-nya lagi. Ya udah, akhirnya aku yang bawa carry-nya. Dari pos 4 menuju pos 2, aku membawa 2 carrier. Carrierku di belakang, carrier EN di depan. Jadi aku harus sangat berhati-hati. Kami tiba di pos 2 pukul 7 malam. Dan di sana kami sudah sewa ojek. Setelah sampai di base camp Sembalun,
Kami kemudian check out, dan ketika check out, sampah yang kita bawa turun dicek. Karena ketika akan naik, pihak Taman Nasional mencatat barang apa saja yang kita bawa naik yang berpotensi menimbulkan sampah. Dan itu harus sesuai dengan sampah yang kita bawa turun nanti. Kalau tidak, kita akan kena denda. Jadi, jangan buang sampah sembarangan, bawa turun ya. Setelah bersih-bersih, mandi, kita menyewa mobil rental untuk mengantar kita menuju Bandara Praia. Oke, jadi sampai sini aja ya. Jadi, kapan kamu mendaki? Salam lestari, Ardam Adi.